Kita mulai perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu. Untuk hari ini kita akan bahas tentang analisis regresi linear dengan SPSS ya. Oke, untuk pengertian dan kegunaan analisis regresi linear sederhana ini secara hubungan. Jadi antara suatu variabel independen biasanya disimbolkan dengan X dengan variabel independen biasanya disimbolkan dengan Y. Nah, analisis regresi linear sederhana ini atau simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, variabel bebas ini juga disebut sebagai variabel independen atau variabel prediktor. Biasanya sering disimbolkan dengan X. Sedangkan variabel terikat ini juga sering diistilahkan sebagai variabel tergantung atau variabel dependent dan sering disimbolkan dengan Y. Lalu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, apakah positif atau negatif. Lalu memprediksi atau forecast ya. Jadi ini memprediksi ini bukan meramal seperti nasib ya, tetapi untuk forecasting ya. Jadi apakah nilai Y nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini akan naik atau turun. Nah, ini bisa dengan regresi ini. Lalu yang keempat untuk menguji hipotesis. Nah, rumus regresi linear sederhana secara umum ya, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksennya ini variabel dependent atau nilai yang diprediksikan, lalu X-nya ini variabel independent, sedangkan A-nya ini konstanta, ya, bila mana nilai Y aksen ini apabila X 0. Jadi kalau X 0, alfanya ini berapa nanti nilainya. Sedangkan B, di sini koefisien regresi. Jadi nilai peningkatan atau penurunan. Nanti bisa positif, bisa negatif ya, tergantung dari analisis. Untuk persyaratan uji regresi linear, ya ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Lalu jumlah variabel bebas X-nya ini 1, ya karena sederhana. Lalu nilai harus berdistribusi normal. Lalu terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Contoh, ya, di sini kita mempunyai data penelitian tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, dari judul ini, maka kita dapat mengambil hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu H0-nya tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan HA-nya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, adapun data penelitiannya sebagai berikut. Nah, ini ada 28, 20 sampai 17 ya. Total ada 12 pegawai. Lalu apa yang harus dilakukan? Buka lembar kerja SPSS, lalu klik di variable view, selanjutnya kolom name, ya baris pertama tulis X, kedua Y, lalu baris labelnya, ini stres kerja dan kinerja. Nah, ini untuk datanya, saya akan share di SPSS ya.
Oke. Jadi ini datanya ada 12 responden. Lalu itu untuk penamanya X dan Y. Lalu untuk labelnya yang X stres kerja, yang Y-nya kinerja. Lalu caranya bagaimana Pak untuk menganalisis? Ya, klik analyze, lalu regression, lalu linear. Ya, masukkan variabel X-nya itu di independen, lalu kinerjanya di dependen. Jangan kebalik ya, karena dependen kan variabel tergantung. Ya, ini bebas, ini terikat, ini bebas. Lalu metodenya enter ya, biasanya defaultnya ini. Yang lain tidak perlu diubah ya. Lalu klik OK. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ada model summary, ANOVA, sama koefisien. Ya, oke, ini cara bacanya bagaimana? Ya, kita kembali ke slide-nya. Oke, ini kan tadi sudah ketemu ya. Jadi kita analyze ya variabel dependent dan independennya. Lalu langkah terakhir ya tadi sudah oke ya. Ini size kerja. Nah, ini menjelaskan tentang variabel yang dimaksud serta metode yang digunakan ya. Nah, ini ada 3 tampilan nanti. Ada model summary, lalu ada ANOVA, sama koefisien ya. Lalu bagaimana persamaan linear sederhana ini dibaca? Ya. Jadi secara umum persamaan regresi linear sederhana ini Y aksen sama dengan A plus BX. Ya. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien, ya kita berpedoman pada output tabel koefisien. Jadi ada nilai konstan, ada stres kerja. Nah, yang dibaca yang mana? Oke, untuk alfanya itu yang konstan. Ya, untuk betanya ini yang ini stres kerja yang minus 0,511. Lalu bagaimana menuliskan di rumus? Ya, maka nah ini angka konstannya itu 35,420. Sementara koefisien regresinya 0,511. Jadi artinya angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja atau X, maka nilai konsisten kinerja pegawai Y ini 35,420. Sedangkan angka 0,511 ini yaitu mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai Y ini akan meningkat sebesar minus 0,511. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, ya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja variabel X ini berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y. Ya, maka rumusnya Y sama dengan 35,420 ditambah minus 0,511X. Nah, lalu hipotesis analisis regresinya bagaimana? Ya, silakan nanti apakah mau milih yang H0 atau HA. Kalau H0 berarti tidak ada pengaruh. Kalau HA ini ada pengaruh. Ya. Lalu bagaimana untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak? Ya. Lalu kita dapat melakukan uji hipotesis dengan probabilitasnya 0,05.
Ya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ya, adapun kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tidak ada pengaruh. Sebaliknya, kalau lebih kecil berarti ada. Ya, sebenarnya kalau lihat di SPSS itu, lihat di sig-nya ya. Ini signifikansi. Berarti kalau kurang dari 0,05 artinya dia ya signifikan. Artinya T hitung ya lebih besar dari T tabel. Artinya di sini bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya. Jadi kalau signifikansinya itu kurang dari 0,05 berarti diterima ya. Berarti ada pengaruh. Ya. Sebaliknya jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel ya, H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka HA diterima. Artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya. Jadi ini kalau perhitungan manualnya ya. Jadi karena outputnya minus 4,418 ya, nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai T tabel ya. T tabel itu biasanya di buku statistik halaman terakhir ya. Jadi nilainya A per 2 hanya 0,05 ya, bagi 2 sama dengan 0,025. Untuk degree of freedom atau derajat kebebasan itu N-2, N-nya tadi 12 ya untuk sampelnya, dikurangi 2 sama dengan 10. Ya, nilai 0,025, 10, kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel. Ya, ini didapatkan nilai T tabelnya 2,228. Ya. Jadi karena nilai T hitungnya minus 4,418 ya, lebih besar dari T tabel 2,228 ya, disimpulkan bahwa H0 ini ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk plusnya atau minusnya di sini, ini hanya penanda arah hubungannya. Jadi hubungannya itu negatif atau positif. Kalau ini berarti negatif. Jadi tidak mengaruh ke jumlahnya ini. Ya, jadi nanti kalau ada yang tanya, lupa itu negatif kan lebih kecil daripada 2. Nah, artinya ini hanya penanda arah hubungan. Ya, seperti itu. Oke, kalau digambarkan ya kurvanya, ya bagaimana sih arahnya? Ya, di sini arah berpengaruh negatif ya, dihitungnya. Kalau kurang dari minus 2,228, kalau yang di sini itu arahnya positif yang lebih besar dari 2,228. Yang di tengah, ya ini area yang tidak berpengaruh. Ya. Nah, dari kurva di atas ini diketahui T hitung nilainya kan minus 4,418. Ya, artinya terletak di area berpengaruh negatif. Ya, sehingga disimpulkan ada pengaruh negatif stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, secara teori kan memang seperti itu ya. Jadi kalau semakin stres dalam bekerja, maka kinerjanya akan menurun. Lalu bagaimana untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y? Maka yang dibaca itu R square atau R kuadrat. Ya, letaknya di mana? Ya, di sini. Ya, di model summary, lalu di R square. Nah, nilainya kan 0,661. Artinya apa? Artinya bahwa pengaruh stres kerja ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau variabel Y ini sebesar 66,1%. Ya, jadi ini nanti dikali 100 kan ya. 66,1% itu dipengaruhi oleh stres kerja. Sedangkan 33,9%, nah, kinerja pegawai ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Entah itu bisa pendapatan, ya, entah itu bisa lingkungan kerja, dan seterusnya. Ya, yang jelas ini hanya meneliti tentang satu variabel saja.
Oke, nanti latihan. Silakan, ada yang ditanyakan.